Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 25 September 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguda. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Mandailing Natal memusnahkan ratusan kilogram ganja. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil tangkapan dari pengedar narkoba antar provinsi yang berhasil dilumpuhkan di Mandailing Natal. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh memimpin pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja di lapangan multifungsi Tantia Mapolres Mandailing Natal. Pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar disaksikan sejumlah pejabat utama Polres Mandailing Natal dan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal. Kedua tersangka juga ikut serta memusnahkan barang haram tersebut. Ganja kering sebanyak 153 kg merupakan hasil pengungkapan Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal pada Agustus 2024 lalu. Dari hasil pemeriksaan, Rezi Maulana bersama satu rekannya mengaku ganja kering yang mereka peroleh dari salah satu bandar di Mandailing Natal yang rencananya akan diedarkan di Sumatera Barat menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna silver. Sementara bandar yang berada di daerah Mandailing Natal masih dalam pengejaran di dua kecamatan, yakni Kecamatan Penyambungan Timur dan Kecamatan Tambangan. Narkoba jenis ganja yang berdomisili dari Sumatera Barat. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh, barang ini diperoleh dari lokasi yang berkemungkinan sedang dalam penyelidikan di lokasi wilayah masuk ke dalam Kabupaten Natal, namun akan dibawa menuju Sumatera Barat dan mungkin akan disebarkan di daerah Sumatera Barat. Dan tindak pidana ini kami ungkap pada saat tersangka sedang mengendarai salah satu kendaraan yang ada bisa kita lihat di ujung, yaitu satu buah Panca dengan kurang lebih 5 buah goni. Narkotika golongan 1. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek warung penjualan mie instan yang dijadikan tempat menjual dan lokasi penggunaan narkoba. Penggerebekan ini sempat diwarnai aksi pelaku yang berupaya kabur dengan melompat ke sungai. Dan akhirnya polisi berhasil meringkus seorang pengedar yang telah menjadi target. Lorong sempit di Kampung Badur, Kecamatan Medan Maimun ini harus dilewati polisi untuk menggerebek sebuah warung penjual mie instan di tengah perkampungan yang selama ini menjadi tempat menjual dan pengguna narkoba. Di warung yang menjadi kedok menjual narkoba ini, polisi meringkus seorang pengedar yang menjadi target dalam penggerebekan. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket sabu siap edar, satu diantaranya diselipkan pelaku di area alat vitalnya. Pada penggerebekan ini, polisi juga sempat meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Setelah sejumlah pelaku berupaya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai, meskipun pada akhirnya berhasil diringkus. Kanit 2 Narkoba Polrestabes Medan, AKP Heriadi menyebutkan, total jumlah pelaku yang ditangkap pada penggerebekan seluruhnya berjumlah 4 orang. Satu diantaranya dipastikan merupakan pengedar narkoba yang menjadi target polisi. Salah satu itu penjual, namun masih kita dalamin untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi ya tadi ada juga yang waktu kita melakukan GSN, kita masuk karena ketepatan di wilayah ini ada sungai. Sebagian tadi ada yang melompat ke sungai, namun ada satu orang juga yang bisa kita amankan, dia sebagai pengguna. Ke depan akan tetap kita awasin, kita tetap koordinasi, kolaborasi bersama masyarakat, bersama Kepling. Selain beberapa paket sabu siap edar, sejumlah alat hisap narkoba juga ditemukan di lokasi penggerebekan yang kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, sering mendapat intimidasi dari salah satu perusahaan sawit di Sekopas, Kecamatan Bandar Pasir, Mandoge. Ratusan petani menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan.
Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, para petani ini meminta kepada pihak pemerintah Kabupaten Asahan dan Polres Asahan untuk menindak para pengusaha yang sering melakukan intimidasi kepada petani. Konflik antara perusahaan sawit dengan petani di Desa Sekopas sudah berlangsung lama karena dipicu klaim perusahaan atas tanah yang telah lama dikelola para petani. Koordinator Aksi Binsar mengatakan pihak perusahaan kerap menyewa preman untuk menakut-nakuti petani, bahkan pihak perusahaan dituding mengkriminalisasi beberapa petani dengan melaporkan ke polisi. Setelah hampir 1 jam berunjuk rasa, tidak ada satupun perwakilan dari pemerintah yang menemui para petani. Masa akhirnya membubarkan diri dan meletakkan spanduk di halaman kantor Bupati Asahan. 2 orang, tapi hari yang sama juga karena ada yang ditipu ditokohi dari Medan Amplas, mereka ditipu katanya hanya menjaga kebun, tak tahunya di sana mau dibentrokan. Jadi kemarin mereka bilang kalau kami ada uang, ada ongkos kami pulang, makanya yang 10 orang kami pulangkan, yang dibawa ke kebun preman yang dibawa itu 10 orang kami pulangkan, kita kasih uang makan juga di jalan. Kriminalisasi itu kan dengan yang selalu digunakan kepada kita itu yaitu PRP 51, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 51, penggunaan lahan tanpa izin. Sementara lahan tersebut kita ketahui masih dalam kawasan hutan. Unit Reskrim Polsek Patumbak meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Amplas. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sudah beraksi di 5 lokasi yang berbeda. Berdasarkan rekaman video, unit Reskrim Polsek Patumbak menangkap seorang pria berinisial JFS di rumahnya di kawasan Selambo, Deli Serdang. Saat ditangkap, pelaku sedang beristirahat dan tidak berkutik saat personil melakukan penangkapan. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polsek Patumbak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari laporan salah seorang warga yang mengalami kehilangan sepeda motor di rumahnya di kawasan Kecamatan Medan Amplas. Berdasarkan laporan tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti rekaman CCTV. Berdasarkan bukti CCTV, tim langsung melakukan penangkapan. Dari hasil interogasi, awal pelaku JFS melakukan aksinya lebih dari sekali di tempat yang berbeda-beda. Dan dari hasil penjualan motor curian tersebut, dipakai untuk membeli narkoba. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah berada di Polsek Patumbak. Polisi kini sedang mengejar rekan pelaku yang membantunya saat mencuri motor. Yang mana Kanit Reserse beserta anggota merapat ke Selambo pada hari Kamis tanggal 19, ya 2 hari setelah kejadian pada pukul 24 pada tahun 2024 pada pukul jam 1 siang, tersangka sedang lagi santai-santai, ya, sehingga tersangka dapat dibawa ke Rembang Solo dan juga para tersangka mengakui perbuatannya, bahwa barang bukti setelah kita kembangkan dari tersangka, barang bukti di tangan tersangka dengan plat sepeda motor sudah ditiadakan. Masyarakat dari 5 desa di Kecamatan Bandar Pasir Mendoge, Kabupaten Asahan yang tergabung dalam kelompok Tani Karya Tani menggelar unjuk rasa dengan menyegel kantor PT Jaya Baru Pertama JBP dan meminta perusahaan mengembalikan lahan milik masyarakat. Para pengunjuk rasa yang terlibat baku hantam dengan pihak perusahaan saat masa hendak melakukan penyegelan kantor. Beruntung petugas kepolisian dan TNI dapat meredakan emosi kedua belah pihak. Meski sempat mendapat penolakan dari pihak perusahaan, masa akhirnya berhasil menyegel kantor perusahaan dengan memasang poster bertuliskan penghentian aktivitas perusahaan. Dalam orasinya, masa mengajukan tuntutan terhadap pihak perusahaan untuk segera menghentikan kegiatan operasional di lahan yang dikuasai perusahaan. Menurut mereka, tanah tersebut masih status tanah negara dan masih banyak tanah warga yang belum diganti rugi semasa penguasaan dahulu. Masa meminta pihak perusahaan mengembalikan lahan milik masyarakat yang belum mendapat ganti rugi. Ketua Kelompok Tani Karya Tani Abdullah Sani mengatakan PT JBP tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Hal ini sesuai dengan pernyataan BPN Kabupaten Asahan bahwa PT JBP sejak tahun 1981 tidak memiliki HGU dan baru mengajukan pada tahun 2011 dengan luas ukur 200 hektar. Dan hingga saat ini belum juga selesai.
Massa mengancam akan memblokir seluruh aktivitas PT JBT seperti memanen buah sawit dan melangsir buah keluar jika pihak perusahaan tidak mengindahkan tuntutan mereka. Atas di sini kepada Pak pemerintah semua yang terkait dari pihak tingkat desa sampai tingkat pusat terutama Bapak Presiden, kami di sini menunjukkan pada aksi kami tidak sampai sekali lanjut sampai tanah ini direkomendasikan kepada rakyat yang berhak bukan PT Jaya Baru, tetapi Jaya Baru makin banyak yang melindungi. Apapun 3 tahun, nggak mungkin pemerintah akan tutup mata. Yang pasti tidak bisa tutup mata kalau nggak ada dulu hadis ini Jaya Baru. Jadi maka dari itu kami mohon kepada pihak pemerintah agar mengklarifikasi dari segala hal yang kami adukan kepada Pak Pemerintah, karena ini adalah tanah milik masyarakat dan kembalikanlah kepada masyarakat. Akun Facebook atas nama Dahlan Sregar dilaporkan Koperasi Telaga 7 ke Polres Mandailing Natal karena diduga telah mencemarkan nama baik melalui media sosial. Kuasa hukum Koperasi Telaga 7 melaporkan akun Facebook Dahlan Sregar ke Polres Mandailing Natal atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Pencemaran nama baik yang diduga dilakukan DS melalui unggahan video berdurasi 45 detik pada 21 September 2024 lalu. Yang terjadi di salah satu kawasan kebun kelapa sawit di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Unggahan video tersebut bertulisan adanya penyelewengan dana hasil plasma atau sisa hasil panen oleh koperasi di Desa Kubangan, Kelempek. Pemilik atau pemegang akun yang diduga akun Facebook page atau palsu itu telah menuduh secara langsung Koperasi Telaga 7 ini melakukan penyelewengan dana plasma anggota koperasi. Berdasarkan aturan dan sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri yang telah digugat secara perdata oleh pihak koperasi menunjukkan tindakan dari koperasi untuk menahan sisa hasil panen anggota yang digarap di lahan Koperasi Telaga 7 berhak menahan sisa hasil panen anggota ini dibenarkan hukum. Kuasa hukum Koperasi Telaga 7 Subur Siregar menegaskan hasil putusan Pengadilan Negeri pihak koperasi bukan menyelewengkan sisa hasil panen anggota. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada Sumut 2024 turut menghadirkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut, yakni paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum kegiatan ini digelar di lapangan Benteng Kota Medan, Jalan Imam Bonjol. Deklarasi kampanye damai ini dihadiri Forkopimda yakni pejabat Gubernur Sumut, Kapolda Sumut, Pangdam 1 Bukit Barisan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut. Dan juga dihadiri kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bobi Nasution Surya dan pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Penandatangan deklarasi kampanye damai ini dilakukan oleh kedua pasangan calon dan diikuti juga dengan para partai pengusung dan pendukung pasangan calon. Ketua KPU Sumut, Agus Arifin mengatakan deklarasi kampanye damai melibatkan Forkopimda dan para paslon. Ini diharapkan sebagai pedoman kedua paslon agar melakukan kampanye yang menjunjung tinggi rasa perdamaian, yang tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat dan tidak melakukan kampanye yang menyudutkan satu sama lain. Hari ini dilaksanakan deklarasi kampanye pemilihan damai ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur utara pilihan di tahun 2024. Harapan bahwa masing-masing pasangan calon, tim pendukung dan juga pastinya simpatisan dapat melaksanakan pemilihan secara damai. KPUD Kota Medan menggelar deklarasi Pilkada Damai diikuti masing-masing pasangan calon ketua KPUD Kota Medan yang meminta kepada setiap paslon untuk menjunjung tinggi nilai ketertiban dan norma kesopanan. Deklarasi kampanye damai Pilkada Kota Medan 2024 diselenggarakan di depan kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan di Kota Medan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika membacakan naskah deklarasi kampanye damai Pilkada 2024. Pasangan calon dan partai pengusung turut ikut membacakan naskah deklarasi tersebut. Dalam deklarasinya, Pilkada 2024 mampu mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil.
Selain itu, kampanye berjalan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa sara, dan tanpa politik uang. Pasangan calon juga dituntut untuk melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mutia Atika mengatakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pilkada 2024 dalam 60 hari ke depan terhitung dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024 mendatang akan melaksanakan kampanye. Tentunya dalam melaksanakan kampanye Pilkada 2024, pasangan calon mampu menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban norma kesopanan. Masing-masing pasangan calon bersedia menjaga kekondusifan di Kota Medan untuk suksesnya Pilkada Kota Medan 2024. Ya pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution Surya akan memulai kampanye pada Jumat 27 September mendatang. Bobi akan mengawali kampanye perdana di kampung halamannya di Mandailing Natal, sedangkan Surya memulai kampanyenya di Kabupaten Asahan. Hal ini diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan, terkait agenda paslon nomor urut 1 pasca pengundian nomor serta deklarasi kampanye damai. Ia mengatakan Bobi dan Surya akan melakukan kampanye terpisah dimulai pada 27 September mendatang. Calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution disebutkan akan terlebih dahulu mengawali kampanye perdananya di kampung halaman di Mandailing Natal, sambil silaturahmi dengan keluarga serta meminta izin kepada orang tua dan para leluhur. Selanjutnya Bobi akan berkeliling dari kawasan Pantai Timur Langkat Deli Serdang hingga Tanjung Balai, kemudian di kawasan Pantai Barat Tapanuli Tengah hingga Mandailing Natal. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 1 Surya akan memulai kampanyenya dari Kabupaten Asahan. Surya akan menggelar sejumlah syukuran sebelum berkeliling untuk kampanye. Mohon dukungannya. Poin kami adalah kami siap pada sumber daya manusianya tim pemenangan, kami siap pada infrastruktur politiknya, dan kami siap untuk menuntaskan kompetisi 60 hari, kira-kira ya 60 hari ke depan. Kami menyediakan jadwal yang sudah kami siapkan, tentu jadwal ini akan kami evaluasi dari waktu ke waktu, menyisir dari Pantai Timur sampai ke Pantai Barat. Relawan dan pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, pagi tadi melakukan jalan santai mengitari jalan inti Kota Medan. Jalan santai yang dilaksanakan tim pemenangan Edi Rahmayadi Hasan Basri, yakni alumni SMA Negeri 3 Medan. Jalan santai ini dimaknai sebagai wujud kebersamaan dalam memberi dukungan terhadap paslon Cagupsu nomor urut 2 yang siap kembali memimpin Sumatera Utara menjadi lebih baik. Pada kesempatan itu, tim sukses alumni SMA Negeri 3 Medan secara bersungguh-sungguh mendeklarasikan siap memenangkan paslon nomor urut 2. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi menyampaikan bahwa pencalonan dirinya menjadi Gubernur Sumatera Utara untuk meneruskan tugas dan pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan semasa menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Edi menjelaskan beberapa prioritas yang hendak diwujudkan jika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada periode kedua, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keempat pertanian dan peternakan, serta yang kelima pariwisata. Jika kelima hal itu berjalan dengan baik, akan berdampak baik terhadap masyarakat. Saya belum diubah dia. Terrealisasi secara maksimal. Karena apa? Karena satu urusan COVID potong 2 tahun. Yang kedua ada urusan administrasi keuangan di tahun-tahun pertama 2018, 2019. 041. Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo mengajak seluruh elemen dan masyarakat untuk bersinergi dan berperan aktif menjaga kondisivitas.
Melalui sinergitas Polri, TNI, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, pasangan calon, partai pendukung dan simpatisan, serta peran aktif seluruh masyarakat bersama menjaga situasi tetap kondusif, maka dapat tercipta pilkada yang aman dan damai. Hal tersebut disampaikan pada deklarasi damai Pilkada 2024 yang diselenggarakan Polres Tanah Karo di lapangan Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan tema Beda Pilihan Bukan Berarti Ricuh. Pembacaan ikrar oleh ketiga pasangan calon dan penandatanganan deklarasi damai sebagai komitmen bersama dalam menciptakan pilkada yang aman, damai, dan demokratis di Kabupaten Karo. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto mengajak seluruh penyelenggara pemilu, pasangan calon dan masyarakat untuk menjaga suasana demokratis dengan semangat persatuan dan kesatuan. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai adat Karo sebagai fondasi menghadapi pilkada. Selain itu, untuk menjaga harmonisasi dalam proses pilkada, seluruh elemen harus berpartisipasi aktif agar pilkada berjalan dengan aman dan damai. Harapan kita selaku Forkopimda dan juga seluruh penyelenggara yaitu berjalan dengan tertib, teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh KPU dan Bawaslu. Bermasyarakat agar tidak terprovokasi dengan berita hoaks dan juga hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka selalu menjaga persatuan antar warga. Dan kesempatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Deklarasi kampanye damai yang digelar di pelataran Tugu Becak, Kota Pematang Siantar, diikuti 4 pasangan calon wali kota, wakil wali kota, peserta pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Pematang Siantar, TNI Polri, partai pengusung, dan pendukung dari masing-masing pasangan calon. Pemerintah Kota Pematang Siantar, Ormas, dan juga tokoh masyarakat. Deklarasi kampanye damai dilakukan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga kekondusifan dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan wali kota, wakil wali kota pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat mengatakan, deklarasi kampanye damai ini dilakukan sebagai salah satu tahapan guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Acara ini kita selenggarakan mengundang semua pasangan calon, tim kampanye calon untuk menyatakan deklarasi damai sehingga akan muncul kesamaan berpikir di antara pasangan calon yang sepertinya dalam pelaksanaan kampanye nantinya bisa berlangsung dengan baik dan lancar dengan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2024. KPU Kota Tebing Tinggi bersama paslon telah melakukan pencabutan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Iman Irdian Saragi dan Hairil Mukmin Tambunan mendapat nomor urut 3, mengajak koalisi partai konstituen dan masyarakat menciptakan pilkada damai untuk memajukan Kota Tebing Tinggi. Ketiga paslon sesuai nomor urut yakni nomor urut 1, pasangan Oki Doni Siregar, Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan. Nomor urut 2, pasangan Basyarudin Nasution, Erlis Afrianti. Dan nomor urut 3, pasangan Iman Irdian Saragi dan Hairil Mukmin Tambunan. Iman Irdian Saragi didampingi Hairil Mukmin Tambunan mengatakan bahwa nomor urut adalah sebagai pertanda dan nomor urut bukan menjadi suatu kemenangan ataupun suatu kekalahan. Dari pasangan calon yang berslogan idaman, mungkin sudah ditakdirkan Allah untuk berjodoh membangun Kota Tebing Tinggi. Sebagai asli putra daerah Kota Tebing Tinggi yang sudah siap mewakafkan diri untuk membangun kota kelahiran. Idaman juga mengajak seluruh partai koalisi para relawan dan simpatisan untuk menciptakan dan menjaga situasi kondusif dengan pilkada damai. Rakyat memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing, tidak perlu untuk dihujat. Kalau memang ada di dalam tim idaman melakukan hal tersebut, lebih baik keluar karena hal tersebut sangat bertentangan dengan idaman dalam menciptakan suasana yang benar-benar kondusif untuk membangun Kota Tebing Tinggi lebih baik. Jadi kepada seluruh
partai koalisi, para relawan, simpatisan, konstituen, mari kita jaga situasi yang kondusif. Ini harus kita ciptakan bersama, pemilu damai. Setuju? Ibu sekalian, peserta pasangan calon. Kita beralih ke Kabupaten Serdang Bedagai, pemirsa. KPUD Serdang Bedagai melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut kepada satu pasangan calon, Dharma Wijaya Adlin Tambunan, dengan nomor urut 1 yang dipastikan akan berhadapan dengan kota kosong. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Sergei Agus Limatondang kepada awak media pada rapat pleno terbuka pada pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sergei periode 2024-2029. Hadir pada kesempatan tersebut, paslon Dharma Wijaya Adlin Tambunan didampingi para pengusung partai politik yang hadir di halaman kantor KPU. Pada kesempatan tersebut, KPUD Sergei memastikan pada Pilkada 2024 hanya satu pasangan yang akan berkontestasi. Dengan sendirinya pasangan calon bupati dan wakil bupati Dharma Wijaya Adlin Tambunan mendapatkan nomor urut 1. Dengan dukungan suara sah mencapai 364.247 serta didukung 13 partai politik. Dengan pencabutan nomor tersebut, maka paslon dengan jargon dambaan mantap akan berhadapan dengan kota kosong. Kegiatan tersebut selanjutnya dilakukan deklarasi damai yang ditandai dengan penandatanganan dari paslon nomor urut 1, parpol, tokoh agama, masyarakat, KPU, Bawaslu, TNI Polri untuk sepakat menciptakan pilkada damai di Serdang Bedagai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara menggelar deklarasi kampanye pilkada damai. Kegiatan ini tidak dihadiri salah satu calon bupati. Deklarasi kampanye Pilkada Damai diawali dengan arak-arakan pasangan calon bupati dari kantor KPU Batubara menuju lapangan bola kaki di Kelurahan 50 Kota, Kecamatan 50. Kegiatan ini dihadiri pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Darwis dan Oki Iqbal Frima, serta pasangan nomor urut 2, Baharudin Siagian dan Syafrizal. Sementara calon bupati nomor urut 3, Zahir, tidak tampak di lokasi kegiatan, hanya dihadiri calon wakilnya yaitu Aslam Rayuda. Saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon kemarin, Zahir sempat hadir walau terlambat. Deklarasi kampanye Pilkada Damai diisi tausiah agama dan doa bersama, serta pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi. Kegiatan ditutup dengan pelepasan burung merpati oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Batubara. Terkait ketidakhadiran salah satu calon bupati, Ketua KPU Batubara Erwin mengaku tidak ada pemberitahuan dari yang bersangkutan. Sementara calon wakil bupati nomor urut 3, Aslam Rayuda, mengatakan calon bupati pasangannya tidak hadir. Ya, kami untuk salah satu pasangan calon yang belum hadir atas nama Bapak Insinyur Jarinah AB nomor urut 3 belum dapat konfirmasi secara resmi dari yang bersangkutan untuk kenapa tidak hadir pada hari ini. Kita beralih ke Kota Binjai, pemirsa. PPK Binjai Utara Kota Binjai memastikan proses pendaftaran anggota KPPS berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku terhadap bekas anggota KPPS yang pernah bermasalah dan mendaftarkan diri kembali sebagai petugas KPPS menjadi catatan tersendiri bagi KPU. Ketua PPK Binjai Utara Ratih Widya menyatakan proses pendaftaran calon anggota KPPS di wilayah PPK Binjai Utara telah melalui prosedur yang berlaku. PPK memiliki kriteria dalam menerima anggota KPPS seperti batas usia, pengalaman, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan hal-hal lain yang menyangkut soal politis ataupun keberpihakan akan menjadi penilaian bagi pihaknya untuk tidak menerima calon anggota tersebut. Hal ini dilakukan pihak PPK Binjai Utara guna menanggapi adanya himbauan dari Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Robi Effendi Hutagalung, yang meminta proses seleksi pendaftaran jangan lagi menerima bekas anggota KPPS lama yang pernah bermasalah. Arahannya meminta supaya jangan memilih atau memakai lagi bekas anggota KPPS yang pernah bermasalah saat menjalankan tugas di TPS-nya. Anggota KPPS dijadwalkan akan bertugas mulai tanggal 7 November hingga 8 Desember 2024. Ini kebutuhannya itu ada 791 orang
itu untuk memenuhi 113 TPS seluruh kecamatan Bumi Utara. Kriteria untuk memiliki KPPS yang pertama itu tentunya usia, terus juga pengalaman. Nah, terus untuk yang pernah dianggap bermasalah itu tentu akan kami seleksi sampai di mana kalau misalnya permasalahannya itu memang terkait kualitas, ya itu memang menjadi prioritas untuk kami tidak menerima. Ya, pemirsa, KPUD Deli Serdang sudah mulai menerima logistik pilkada untuk pemilihan gubernur dan bupati Deli Serdang. Logistik tersebut berupa kabel tis dan segel kertas surat suara yang diterima dan disimpan di gudang KPU di kawasan industri Kecamatan Tanjung Morawa. Komisioner KPU Deli Serdang Uswatun Hasanah Harahap mengatakan logistik yang dikirim oleh KPU RI melalui percetakan PT Betawi Mas Cemerlang dari Kota Bekasi, Jawa Barat sudah tiba dan disimpan di gudang. Logistik tersebut berupa segel sebanyak 69 kotak terdiri dari 136.421 keping box sudah tiba dan disimpan di gudang logistik KPU. Segel surat suara ini masih sebagian dari kebutuhan untuk pilkada di Deli Serdang, sementara kekurangannya akan menyusul kemudian. Sementara itu logistik berupa kabel tis sudah terlebih dahulu dikirim dan sudah lengkap jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk logistik pilkada lainnya, pihak KPUD Deli Serdang masih menunggu konfirmasi dari percetakan atau dapat diakses melalui sistem informasi logistik dan pihak KPU Deli Serdang dapat melihat sudah sampai di mana perjalanan logistik yang akan dikirim ke KPU Deli Serdang. Untuk kebutuhan logistik Pilkada 2024 ini untuk Kabupaten Deli Serdang yang sudah masuk ada segel kan ada dua, yang satu segel plastik, kabel tis, dan segel kertas. Nah, yang sudah masuk ke KPU Deli Serdang itu keduanya sudah masuk, namun yang sudah lengkap itu kabel tis dengan jumlah kebutuhan kita 36140. Kemudian kalau untuk segel kertas kita kebutuhannya 263757 yang sudah masuk di 136421. Kemudian ada kekurangan kita 132336 yang nanti akan menyusul untuk masuk. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Karo. KPUD Kabupaten Karo menghimbau peserta pilkada, partai politik, simpatisan, dan masyarakat untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye APK dan materi kampanye agar sesuai peraturan yang berlaku. 3 pasangan calon kepala daerah masing-masing telah ditetapkan KPU Kabupaten Karo nomor urut untuk Pilkada 2024. Saat ini memasuki tahapan kampanye mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024 yang berlangsung selama sekitar 2 bulan. Untuk menjaga pelaksanaan tahapan kampanye tetap aman, damai, dan lancar, KPU Kabupaten Karo mengingatkan untuk dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai PKPU nomor 13 tahun 2024 disebutkan bahwa kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan juga program calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Kampanye dilaksanakan dengan 7 metode, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, atau debat terbuka antar pasangan calon. KPU Kabupaten Karo telah menetapkan lokasi kampanye dan menghimbau pemasangan alat peraga kampanye APK, penyebaran bahan kampanye kepada umum, iklan media massa cetak dan media elektronik, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. Bahwa tidak ada lokasi-lokasi yang dilarang untuk melakukan kampanye sejauh itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di PKPU 13/2024. Ya, pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengukuhkan pelaksana tugas kepala daerah. 11 pelaksana tugas kepala daerah akan menjalani tugasnya pada 25 September mendatang.
Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengukuhkan 11 pelaksana tugas Bupati dan Wali Kota di lingkungan Sumatera Utara. Pengukuhan ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk meneruskan roda pemerintahan kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota melakukan cuti dari jabatannya. Nama 11 pejabat sementara Bupati dan Wali Kota yakni Mulyono sebagai pejabat sementara Bupati Labuhan Batu Utara, Faisal Arif Nasution sebagai pejabat Bupati sementara Labuhan Batu, Basarin Yunus Tanjung sebagai pejabat sementara Bupati Asahan, Naslindo Sirait sebagai pejabat sementara Bupati Pakpak Barat, Agustinus Panjaitan sebagai pejabat sementara Bupati Toba, Yuliana Siregar sebagai pejabat sementara Bupati Nias, Juliadi Zurdani Harahap sebagai pejabat Bupati Nias Utara, Parlindungan Pane sebagai pejabat Bupati Serdang Bedagai, Ismail Parenus Sinaga, pejabat Wali Kota Gunung Sitoli, Matoes pejabat sementara Wali Kota Pematang Siantar, Baharudin Pabba sebagai pejabat sementara Wali Kota Tanjung Balai. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya pejabat Gubernur Sumatera Utara juga mengukuhkan 6 pelaksana tugas kepala daerah, diantaranya Aulia Rahman dikukuhkan sebagai PLT Wali Kota Medan, Zoni Waldi sebagai PLT Bupati Simalungun, Rizky Yunanda Sitepu PLT Wali Kota Binjai, Era Hia menjadi PLT Wali Kota Nias Barat, Martua Sitanggang sebagai PLT Bupati Samosir, dan Rashid Asaf Dongoran menjadi PLT Bupati Tapanuli Selatan. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras Ketua Bidang Panitia Besar PON ke-21 Wilayah Sumatera Utara tahun 2024. Provinsi Sumatera Utara telah berhasil menyelenggarakan PON ke-21 tahun 2024 dengan sukses tanpa kendala. Sumatera Utara juga berhasil menempatkan urutan keempat dalam prestasinya mengumpulkan medali. Hal tersebut merupakan salah satu target dari Panitia Besar PON ke-21 Wilayah Sumatera Utara tahun 2024. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 ini dibuka di Aceh dan ditutup secara seremoni di Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan keberhasilan penyelenggaraan PON 2024 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh panitia. Panitia besar telah mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk kesuksesan PON 2024. Sebagai penghormatan, PJ Gubsu Agus Fatoni memberikan medali dan cenderamata kepada Kepala Bidang Panitia Besar PON 2024 Wilayah Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Hal ini merupakan bentuk apresiasi PJ Gubsu Fatoni kepada panitia yang sudah bekerja keras. Kementerian Agama Sumatera Utara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Muslim Travel Sumatera atau AMTAS periode 2024-2028. Ketua terpilih Dr. Haji Nasir Mahmud meminta Dewan Pengurus menjunjung tinggi pengabdian. Sejumlah pengusaha Muslim Travel yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Travel Sumatera atau APTAS mengikuti pengukuhan Dewan Pengurus periode 2024-2028 di Hotel Mada di Medan kemarin. Pengukuhan Dewan Pengurus APTAS ini dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara, yakni Katim Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Torang Rambe. Secara simbolis, Haji Torang Rambe menyerahkan bendera Pataka AMTAS kepada Ketua terpilih Dr. Haji Nasir Mahmud. Secara resmi telah dikukuhkan Dewan Pengurus AMTAS periode 2024-2028, yakni Ketua terpilih Dr. Haji Nasir Mahmud dengan Sekretaris Jenderal Haji Rudi Satria dan Bendahara Haji Taswir Mahyan. Mewakili Kementerian Agama, Dr. Haji Torang Rambe berharap AMTAS terus bersinergi dengan Kementerian Agama dalam memajukan umroh dan haji di Sumatera Utara khususnya. Ketua terpilih Haji Nasir Mahmud mengajak semua Dewan Pengurus dan anggota AMTAS sejak 2014 telah memberangkatkan dan membimbing puluhan ribu jamaah menuju Tanah Suci. Dengan pelayanan maksimal dan pembimbing ibadah terbaik agar semakin solid, Nasir Mahmud juga berharap agar seluruh pengurus ingat kepada poin ikrar, yakni pengabdian. Ya, AMTAS ini, asosiasi ini sebagai mitra kerja, khususnya dalam hal sosialisasi, mengedukasi
masalah-masalah regulasi yang ada di pemerintah agama, khususnya masalah perumrohan. Yang kedua, pada pengurus yang perlu digarisbawahi bahwa yang terpilih ini merupakan suatu pengabdian. Jadi arti pengabdian itu ya harus ikhlas, harus pamrih terhadap tugas-tugasnya nantinya. Terbentuknya Asosiasi Muslim Travel Sumatera Utara ini diharapkan mampu membantu Kementerian Agama dalam mengedukasi dan melayani masyarakat di bidang umroh. Ya, pemirsa, hidrosefalus merupakan kondisi yang melakukan penumpukan cairan cerebrospinal di sekitar otak dan spina bifida yang merupakan kelainan pada bayi yang terjadi ketika sumsum tulang belakangnya tidak menutup dengan sempurna. Hidrosefalus merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada bayi yang mengalami spina bifida, dan untuk mencegahnya, untuk mengkonsumsi asam folat saat seorang ibu sedang mengalami kehamilan. Menyikapi Hari Awareness atau tingkat kesadaran tentang hidrosefalus dan spina bifida, tim SARI Fakultas Universitas Sumatera Utara Divisi Bedah Saraf melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung masyarakat, khususnya kaum wanita yang berada di seputaran Binjai dan Langkat, dengan tujuan menyadarkan bahwa asam folat sangat dibutuhkan bagi kaum wanita, baik sebelum kehamilan maupun sesudah kehamilan. Asam folat sangat berguna bagi kaum wanita, khususnya 1 bulan sebelum kehamilan, dengan tujuan memberikan tumbuh kembang yang baik bagi perkembangan rahim dan calon bayi yang ada di dalam kandungan. Banyaknya penderita hidrosefalus dan spina bifida di Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para ibu muda akan pentingnya kesehatan untuk memenuhi nutrisi. Nutrisi atau makanan yang banyak mengandung asam folat tersebut diantaranya telur, sayuran hijau, susu, hati sapi, serta alpukat dan juga jeruk. Dokter spesialis bedah syaraf Rumah Sakit Umum Adam Malik Abdurrahman mengatakan, dengan banyaknya penderita hidrosefalus dan spina bifida di Sumatera Utara, bukan berarti kita harus menyerah karena masih banyak jalan yang bisa ditempuh agar sang buah hati dapat bertumbuh dengan baik. Ini kebetulan pada bulan ini adalah awareness atau tingkat kesadaran tentang hidrosefalus dan spina bifida. Jadi pada hari ini kita sosialisasi tentang bagaimana spina bifida dan hidrosefalus itu terjadi dan bagaimana pencegahannya dan pengobatannya. Jadi memang kita masih banyak saat ini, tapi bukan berarti kita nyerah. Paling penting adalah penyakit ini disebabkan oleh adanya pengurangan asam folat. Asam folat itu paling penting sebelum kehamilan, bukan pada saat kehamilan. Pada saat kehamilan juga penting, tetapi lebih penting lagi pada saat sebelum kehamilan, karena asam folat itu bergunanya pada saat 1 bulan sebelum bulan pertama kelahiran. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang merupakan Ketua Umum Pencap KKI Kabupaten Toba menerima dan mengapresiasi atlet karate peraih medali pada PON 21 Aceh Sumut. Atlet karate tersebut didampingi para pelatih dan pengurus Pencap KKI Toba saat diterima Kajari Toba Samosir di Balige Kantor Kejaksaan Toba Samosir kemarin. Sebelumnya 2 orang atlet karate asal Kabupaten Toba yang turut memperkuat tim Forki Sumatera Utara pada ajang PON 21 Aceh Sumut baru-baru ini atas nama Faisal Siahaan yang bertanding di kelas Kumite Min 60 kg putra berhasil meraih medali emas. Dan rekan satu timnya Daniel Hutapea yang bertanding di kelas Kumite Plus 80 kg putra meraih medali perunggu. Mereka juga berhasil merebut medali perunggu di kelas Kumite Beregu putra dari cabang olahraga karate. Kedua atlet karate ini berharap atas raihan prestasi ini mereka dapat mengantarkannya menjadi pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Dohar Nosib Wirawan Nenggolan mengatakan sebagai Ketua Umum Pencap KKI Toba merasa sangat bangga atas prestasi yang telah ditorehkan oleh para atlet KKI Toba.
Dohar juga merasa prihatin atas permasalahan yang selama ini dirasakan oleh para atlet KKI Toba. Dohar berjanji dalam waktu dekat ini sebagai bentuk penghargaan kepada ketua atlet yang merupakan pahlawan olahraga bagi Kabupaten Toba, khususnya sebagai patriot Husin Ryu M Karate di Indonesia. Atas nama pengurus Pengcap KKI Toba akan mengadakan pawai atau arak-arakan sepanjang Jalan Bali G Porsea agar seluruh masyarakat Kabupaten Toba ikut menyambut pahlawan olahraga. Ya, sudah sepatutnya kita mendukung pembinaan kepada atlet-atlet, terutama atlet yang sudah menunjukkan prestasinya, agar mereka semakin semangat untuk meningkatkan prestasinya. Saya yakin pemerintah Kabupaten Toba dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasti akan memberikan perhatian kepada para atlet-atlet yang sudah menunjukkan prestasinya ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 26 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alheria, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 26 September 2024. Untuk pagi hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, yang mana hujan sedang berpotensi terjadi wilayah Mandinang, Natal, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Labuhan Batu Selatan, Mandailing, Natal, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk pada dini hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Tapteng dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 11 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 20 September 2024 tidak terpantau. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya potensi hujan sedang yang dapat sertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrologis lainnya. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Udran Darulinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.